Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rifa Hidayati, NIM 931209619. Saya akan menjelaskan materi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu satu melalui non-litigasi dan dua litigasi. Litigasi merupakan sebuah proses penyelesaian masalah hukum melalui media pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah sebuah proses penyelesaian di luar lembaga peradilan. Kalau litigasi itu biasanya menyelesaikan masalah baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Faktor-faktor terjadinya sengketa terbagi menjadi 6 teori, yaitu hubungan masyarakat, negosiasi prinsip, kesalahpahaman antar budaya, transformasi, identitas, dan kebutuhan. Arbitrase termasuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Hal itu sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbitran atau Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara. Sifat dari putusan arbitrase yaitu memiliki sifat final dan binding. Maksudnya, putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi, dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan itikat baik, dikarenakan sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Faktor-faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu peradilan tidak tanggap, kemudian putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, serta kemampuan hakim bersifat generalis. Ada pula dari faktor ekonomis karena di pengadilan biaya relatif murah, kemudian faktor budaya hukum karena budaya tradisional yang menekankan kepada komunitas dan kekerabatan. Ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, adalah suatu badan yang dibentuk oleh atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi waralaba, asuransi konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup dan penginderaan jarak jauh, dan lain-lain di dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Tujuan didirikan BANI yaitu satu dalam
dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, menyelenggarakan penyelesaian sengketanya atau industri dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Yang kedua, menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Ketiga, bertindak secara otonom dan independen di dalam pengakuan hukum dan keadilan. 4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada juga Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sebagai salah satu lembaga yang menawarkan jasa dan arbitrase untuk sektor bisnis berbasis syariah yang bertujuan menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah. Sejarah mencatat bahwa ide itu untuk melahirkan Badan Arbitrase Syariah Nasional muncul pada waktu Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 1992. Pada waktu itu, Hartanto Marjono ditugasi memaparkan makalahnya tentang arbitrase berdasarkan syariat Islam, yang kemudian mendapat sambutan dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuan pendirian Basarnas adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini juga mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum di Indonesia. Karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah hukum Islam dan hukum perikatan Islam atau fikih muamalah. Pendirian Badan Arbitrase Islam di Indonesia sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan bisnis-bisnis Islam lainnya yang sifatnya formal. Lembaga arbitrase syariah ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang menempuh jalur-jalur mediasi dan perdamaian. Terdapat lembaga-lembaga arbitrase lainnya dalam internasional untuk penyelesaian sengketa dengan bukan warga negara Indonesia, seperti 1. Singapura International Arbitration Centre atau SIAC. 2. The International Center for Settlement of Investment Dispute atau ISCID. Yang ketiga ada WPO Arbitration Center. Kemudian yang keempat International Chamber of Commerce atau ICC. Yang kelima The London Court of International Arbitration atau LCIA. Kemudian alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan yakni melalui mekanisme alternatif dispute resolution atau ADR, atau dikenal juga dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan. ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Namun demikian, penyelesaian melalui mekanisme ADR ini pada umumnya hanya diterapkan pada sengketa keperdataan saja. Alternative Dispute Resolution atau ADR merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau
solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat menang-menang atau win-win. Yang dimaksudkan solusi menang-menang di sini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut atau share interest. Bentuk ADR atau APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kemudian yang kedua, negosiasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara yaitu sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Yang keempat, mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Yang kelima yaitu arbitrase. Berbeda dengan bentuk ADR atau APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter, yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final dan binding. Ada pula kelebihan dan kekurangan ADR. Kelebihan ADR yaitu satu, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, yaitu sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Ketiga, keputusan bersifat final dan mengikat. Ada pula kekurangannya yaitu satu, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kedua, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Ketiga, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.